Shalom. Mari kita buka Alkitab kita di dalam kitab Injil Matius pasal 14. Injil Matius pasal 14. Ayat yang ke-22 mulai. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu Yesus menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru itu hantu. Lalu berteriak-teriak karena takut. Kita berhenti sampai sini dulu. Dikatakan di sini sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Sesudah itu dikatakan, sesudah apa? Sesudah Yesus membuat mujizat. 5 roti, 2 ikan untuk 5.000 orang laki-laki. Ya, berarti ini bisa 10.000 orang lebih. Kalau digabung dengan istri dan anak mereka, kalau ada yang ikut. Ya. Dan sungguh kita harus perhatikan ayat 22 ini. Sesudah itu dikatakan Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Bayangkan setelah mengadakan mujizat, jelas mujizat ini dialami oleh semua yang hadir. Bukankah ini mujizat yang terbesar? Ya, kalau KKR mungkin kalau 1/4 dari yang hadir saja mengalami mujizat, bukankah luar biasa? Kalau suruh kesaksian itu misalnya Stadion Tambak Sari kan, kemudian yang hadir suruh kesaksian itu pasti berjam-jam. Ya, padahal itu pasti tidak sampai 1/4-nya yang hadir kan, yang mengalami mujizat. Tetapi ini semuanya mengalami mujizat, semuanya. Ya, mereka 5.000 orang laki-laki ini semuanya kelaparan, hampir pingsan, dan mereka mengalami mujizat. Semuanya dari kelaparan, dari hampir pingsan, mereka kemudian sampai kekenyangan. Semuanya, bukan hanya sebagian. Ya, berarti ini mujizat yang luar biasa. Rasul Guillermo Maldonado mengatakan ini adalah kemuliaan Tuhan, bergerak dengan kemuliaan Tuhan. Bukan lagi bergerak dengan iman, bukan lagi bergerak dengan pengurapan, tetapi ini kemuliaan Tuhan yang bergerak. Ya. Dan kita beristirahat, kita hanya melihat, kita menikmati, itu kalau kemuliaan Tuhan. Dan saya percaya bahwa di akhir zaman Tuhan akan bergerak dengan kemuliaannya. Ya. Nah, setelah semuanya mengalami mujizat, ayo kita berpikir, bukankah lebih enak kalau orang-orang yang mengalami mujizat itu tetap ada bersama kita. Dan tentunya sebagai manusia, ya saya katakan, semuanya akan memuji Tuhan Yesus. Semuanya akan memuji kita kalau kita yang melakukan mujizat. Bukankah itu menyenangkan? Tetapi itu mematikan juga. Ya.
Kitab Amsal kalau tidak salah mengatakan jangan terlalu banyak minum madu yang manis-manis, itu membahayakan. Ya, membahayakan. Yang manis, kalau manis terus pujian terus, maksudnya seperti itu. Kalau kita mendapatkan banyak pujian dan hanya pujian terus, itu akan membahayakan kerohanian kita. Nah, Anda bayangkan 5.000 orang laki-laki semuanya mendapat mujizat. Dan Yesus katakan pulang. Kalau enggak, ini bahaya buat diriku. Ya. Istilah kerohaniannya zaman sekarang mencuri kemuliaan Tuhan. Ya kan? Mencuri kemuliaan Tuhan. Demikian pula ingat kita semua. Mungkin kita belum membuat mujizat sebesar ini, tetapi hati-hati dengan keinginan untuk dipuji. Saya beberapa kali menekankan, ayolah kalau buat bakti sosial tidak usah foto-foto kemudian dipamerkan. Anda mendapatkan upah di bumi tetapi tidak mendapatkan upah di surga. Kemudian semuanya like, Anda mencuri kemuliaan Tuhan. Ya, hati-hati. Bisa saja dan kalau tidak disuruh pulang, orang-orang ini akan tetap ada bersama Tuhan Yesus dan mereka akan terus memuji-muji Tuhan. Ya. Mereka terus memuji-muji Tuhan. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Para murid disuruh berangkat terlebih dahulu. Sementara itu Yesus menyuruh orang banyak pulang. Semuanya harus pulang. Semuanya berhenti memuji-muji. Dan waktunya Yesus menyendiri. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ya. Bukankah ini tidak mudah? Di dalam kejadian yang sangat luar biasa ini, di tengah-tengah orang-orang sedang memuji-muji kita, kita menarik diri untuk berdoa, untuk menyendiri bersama Bapa. Tidak mudah. Ketika Filipus mengadakan banyak mujizat di Samaria, tiba-tiba Roh Kudus pimpin dia, tarik dia untuk hanya memberitakan Injil kepada satu orang, sida-sida Ethiopia. Bukankah ini tidak mudah? Sementara KKR besar-besaran di sebuah kota. Dan ternyata kemudian dia harus pindah hanya untuk melayani satu orang. Tidak mudah itu. Kalau hanya baca enak. Tetapi mari kembali saya tekankan. Posisikan diri kita dalam keadaan seperti itu. Itu tidak mudah. Itu butuh penyangkalan diri, pikul salib sungguh-sungguh. Ya. Dalam kesemarakannya, Yesus menyendiri. Setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Banyak orang Kristen, banyak hamba Tuhan gagal. Banyak bahkan hamba Tuhan karakternya kemudian berubah. Karena mereka tidak berada di tempat yang tepat. Ketika waktunya harus menyendiri, mereka masih ada di tengah-tengah kerumunan orang untuk menerima puji-pujian. Yesus ada di posisi yang tepat, di tempat yang tepat. Walaupun saat itu banyak pujian, ribuan orang ada di hadapannya dan mengeluh-ngeluhkan. Atau mungkin lebih rohani lagi, mereka semua minta diajar oleh Tuhan Yesus. Tetapi bayangkan ketika mereka minta diajar dan Yesus mengatakan tidak. Loh, kelihatannya kan tidak rohani kan? Tidak, sekarang waktunya pulang. Pulang sana.
Kelihatannya tidak rohani. Ya. Tetapi kita sungguh-sungguh harus di akhir zaman ini kita harus dipimpin oleh Roh Kudus. Kapan waktunya kumpul sama orang lain, kapan waktunya kumpul sama Allah Bapa. Kita harus tahu di sana. Kalau tidak, bahaya. Kerohanian kita akan hancur, iman kita akan hancur, bahkan bisa-bisa moral kita pun akan hancur. Ikuti pimpinan dari Roh Kudus, maka kita akan dibawa dari kemuliaan kepada kemuliaan yang semakin besar. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Bisa bayangkan Tuhan Yesus berdoa? Saya bayangkan orang-orang itu disuruh pulang oleh Tuhan Yesus itu pasti waktu sore. Ya, sore. Sebelum matahari terbenam, mereka disuruh pulang. Dan Yesus berdoa. Dan Yesus berdoa sampai malam. Tidak tahu berapa waktu yang dihabiskan di Yesus untuk menjumpai para murid di tengah laut itu, di tengah danau itu. Tetapi yang pasti dikatakan kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka. Berarti ini bukan doa 1 jam, 2 jam. Bukan doa hanya 3 jam. Sidang jemaat dan Yesus berjalan di atas air. Walaupun sekarang pengajaran tentang kasih karunia yang sepertinya kebanyakan, ya, walaupun ini tidak sepenuhnya benar, mereka mengajarkan kasih karunia yang sepertinya menghilangkan tanggung jawab dari kita orang percaya. Padahal seharusnya kasih karunia berbicara tentang kuasa Tuhan yang memampukan kita untuk melakukan kehendak Tuhan. Ya. Nah, yang saya mau tekankan begini. Lihat ini mujizat berjalan di atas air. Dan sebelum Yesus melakukan itu, dia berdoa berjam-jam. Artinya semakin kita ingin bergerak di dalam mujizat demi mujizat yang semakin banyak dan semakin besar, semakin spektakuler, maka tidak bisa tidak jam-jam doa kita harus ditambahkan. Harus. Kita selalu menginginkan mujizat yang besar. Tetapi kita tidak mau bertanggung jawab dengan berdoa, dengan berseru kepada Tuhan. Dan kemudian kita kecewa. Dan kemudian kita menyalahkan orang lain. Dan sebagainya, dan sebagainya. Tetapi ingat, mujizat adalah tanggung jawab kita masing-masing. Untuk mengalami, untuk melakukan, untuk menerima mujizat itu. Paling mudah, paling sederhana. Perbanyaklah doa. Perbanyaklah doa. Seandainya almarhum Ishak Liu tidak hidup di dalam doa, bagaimana mungkin dia bisa membangun gereja yang sedemikian luar biasa dari 8 orang. Ketika dia menghabiskan waktu dengan doa dan puasa, satu saat dibawa orang yang sakit, mungkin orang yang kena santet. Dan dia mendapatkan mujizat disembuhkan. Mulai saat itu, jemaat yang dipimpinnya dari 8 orang terus ditambahkan.
Saya mau tekankan begini. Saya tekankan begini. Khotbahnya Om Isa jelek. Bukan dengan maksud menghina. Tetapi untuk membuat kita sadar bahwa apa yang dia alami adalah karena kuasa Tuhan dimanifestasikan melalui kehidupannya. Apa yang dia alami karena dia menyediakan dirinya untuk hidup di dalam doa. Dan mengenaskan bukan ketika kita melihat sekarang. Bukankah kalau kita pikir lebih baik tetap aja 1 lantai atau 2 lantai tetapi stabil. Daripada dari 8 kemudian sampai naik 2 lantai, 3 lantai, 4 lantai sampai 5 lantai penuh semua. Dan sekarang hanya 1 lantai itu pun tidak penuh. Padahal dulu istilah saya Om Isa Leo hanya 1 orang sendirian. Sekarang tim. Seharusnya kan logikanya kalau sudah tim lebih hebat. Kemudian sekarang timnya juga jarang yang S1. MTH, doktor. Tetapi itu pun tidak bisa membuat apa yang diperoleh oleh doa tidak bisa dipertahankan oleh otak. Sidang jemaat, yang saya mau tekankan adalah perhatikan kehidupan Tuhan Yesus. Doa, doa, doa. Itu saja. Bayangkan dari sore kemudian dia di sini langsung sampai ke jam 3. Jam 3 pagi. Itu doa berapa jam? Itu doa berapa jam? Nggak usah doa kan? Kita ngomong aja dari sore sampai jam 3 pagi. Itu habis kopi berapa itu? Ya kan? Dan secara jujur, bukankah lebih asik ngomong-ngomong di kafe daripada kita menyendiri berdoa? Oleh karena itu saya katakan doanya Tuhan Yesus itu seperti apa ya? Sidang jemaat. Bagaimana dengan pendoa yaitu yang disebut Pak Nas yang pendoanya Charles Finney. Yang sebelum Charles Finney sampai di satu kota dia sudah 3 hari 1 minggu bahkan setengah bulan sebelumnya. Dia sudah ada di kota di mana Charles Finney akan berkhotbah. Dan pada harinya, sebelum Charles Finney sampai di kota itu, jarak 20 km sebelum Charles Finney sampai ke kota itu, semua orang di kota itu sudah bertobat semuanya. Anda bisa bayangkan ini. Dan kalau, saya mau tekankan, kalau memang janji Tuhan adalah akhir zaman, Rohnya akan dicurahkan besar-besaran. Sampai-sampai kitab Yoel dan Kisah Para Rasul yang mengulanginya mengatakan, perhatikan kata ini atau kalimat ini. Rohku akan dicurahkan kepada semua orang. Oleh karena itu kemudian Rasul Petrus di dalam suratannya mengatakan, sementara itu belum terjadi, berbuatlah baik kepada semua orang. Walaupun bukan orang Kristen, berbuat baiklah kepada semua orang. Karena pada waktu Tuhan melawat mereka, dikatakan, berarti ini akhir zaman di mana rohnya akan dicurahkan kepada semua orang. Mereka tahu mereka butuh keselamatan, mereka tidak ngerti, dan mereka ingat ada 1 orang, ada 2 orang, yaitu orang Kristen yang sangat baik. Mereka pasti tahu bagaimana caranya memberitahu aku, mengajar aku untuk menerima keselamatan. Gunanya kita berbuat baik kepada semua orang adalah ketika Tuhan melawat mereka melalui pencurahan roh besar-besaran, mereka akan mencari keselamatan dan mereka pasti datang kepada orang-orang Kristen yang baik kepada mereka. Sidang jemaat, oleh karena itu mulai hidup di dalam doa, terus hidup di dalam doa.
Ya. Nah, mari kita lihat ayat 26. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu." Lalu berteriak-teriak karena takut. Perhatikan bahwa ketika mereka terombang-ambing, ayat 24 mengatakan perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kalau dari sore, anggaplah dari petang saja sampai jam 3 hanya diombang-ambingkan di tengah lautan seperti itu. Bukankah mereka sudah putus asa? Mau maju tidak bisa, mundur tidak bisa. Kata diombang-ambingkan berarti kan tidak maju, tidak mundur. Tetapi ketika diombang-ambing tenaga terus keluar. Anda bisa bayangkan tenaganya pasti keluar terus. Yang satu menyeimbangkan mungkin, beberapa orang ngambil air untuk dibuang lagi air yang masuk kan. Bayangkan dari petang sampai jam 3 mereka sudah putus asa pasti. Mereka capek, mereka tidak mengalami kemajuan, dan mereka putus asa, mereka takut. Dalam keadaan seperti itu, Yesus datang kepada mereka, dikatakan berjalan di atas air. Ayat 26, ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu." Lalu berteriak-teriak karena takut. Jangan takut menghadapi apapun juga. Oleh karena itu Yesus dan malaikat sering mengatakan jangan takut. Karena ketika kita hidup dalam ketakutan, maka kita tidak bisa mengenal Tuhan dengan benar. Ketika kita hidup dalam ketakutan, maka kita akan hidup di dalam kecurigaan kepada orang lain, bahkan kepada Tuhan. Ini Tuhan Yesus, anggaplah sudah 3 tahun makan bersama dengan mereka, jalan bersama mereka, tidur di rumah yang sama dengan mereka. 3 tahun mereka bisa salah melihat Yesus. Anda bisa bayangkan. Lebih parahnya lagi, seakan-akan Yesus itu tidak bisa jalan di atas air, hanya setan yang bisa jalan di atas air. Tuh kan ini kan luar biasa kan. Ketika kita ketakutan, ingat loh pola pikir kita akan diputar balik seperti itu. Kita tidak bisa melihat kebenaran. Coba lihat ketika seseorang sakit parah, misalnya tidak sembuh-sembuh. Bisakah mereka melihat? Ya, ada 1-2 yang bisa. Tetapi banyak tidak bisa melihat Yesus sebagai penyembuh. Mereka akan melihat malaikat El Maut atau Yesus yang akan mencabut nyawa mereka. Mereka sudah tidak bisa lihat Yesus sebagai penyembuh lagi. Kenapa? Karena mereka sudah putus asa. Mereka ketakutan. Ya. Mereka ketakutan. Di sini kan jelas-jelas Yesus berjalan di atas air. Mereka tidak percaya bahwa Yesus bisa berjalan di atas air. Mereka lebih percaya hantu yang bisa berjalan di atas air. Kemudian Yesus berjalan kepada mereka, bukankah niatnya untuk menolong mereka? Tetapi justru mereka ketakutan. Hati-hati dengan ketakutan, dengan keputusasaan. Dengan kekecewaan, Anda tidak akan pernah bisa mengenal Tuhan dengan benar. Anda tidak akan bisa memahami maksud baik Tuhan dalam kehidupan Anda. Anda lebih percaya pada yang negatif. Anda lebih percaya bahwa Tuhan kejam, bukan Tuhan yang penuh dengan kasih. Anda lebih percaya bahwa Tuhan meninggalkan Anda, bukan mendatangi Anda.
Hati-hati ketika ini terjadi. Ketika kita putus asa, kecewa, takut. Sampai-sampai kemudian ayat 27. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Ini kalau dibuat film pasti lucu. Ya kan? Pasti lucu. Yesus kelihatannya harus dibikin agak gopoh juga ini Yesus di sini. Bayangkan orang-orang yang dipercaya dikasihinya. Dia mau menolong mereka tapi mereka takut. Yesus sendiri yang bingung kelihatannya, tanda kutip kan. Saya bayangkan gitu. Makanya kalau baca Alkitab kan pasti awet muda kan. Kalau membayangkan. Ya. Tenanglah, tenang. Hoi, ini aku. Kan seperti itu kan. Akhirnya rame itu pasti kan. Tenanglah. Perhatikan. Ketenangan itu penting. Diam, ketahuilah akulah Tuhan. Mazmur 46 ayat yang ke-11. Diam, tenang, ketahuilah akulah Tuhan. Ingat kembali ketika ayat itu di dalam Mazmur, sekalipun bumi bergoncang kan di depannya. Ingat, diam, tenang, akulah Tuhan. Di sini dikatakan kembali, di tengah gelombang ini, Tuhan Yesus mengatakan pada para murid yang sudah takut dalam ketakutan, tenanglah, aku ini, jangan takut. Bahwa semuanya ada di dalam kuasa dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Tenanglah, aku ini, jangan takut. Sebelum tenang, tidak bisa mengalami pertolongan Tuhan. Sebelum tenang, Anda tidak siap menerima semua kebaikan Tuhan, mujizat Tuhan. Jadilah tenang. Sehingga Yesus katakan, tenanglah, aku ini, jangan takut. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Ya. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Perhatikan, saya mau tekankan juga hal ini ayat 28. Petrus berseru kepada Tuhan, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Nah, Anda pernah mendengar ajaran khotbah bahwa doa itu akan dijawab Tuhan hanya kalau permintaan itu memang kita perlukan. Betul kan? Tidak ada salahnya. Tetapi Anda perhatikan di sini. Permintaan Petrus ini perlu atau enggak? Perlu atau enggak jalan di atas air? Di tengah gelombang? Enggak perlu. Tapi bayangkan permintaan yang enggak perlu aja, Yesus jawab kok. Bisa kenal Tuhan kita yang sangat baik? Kita dipersempit sedemikian rupa untuk memahami akan kebaikan Tuhan. Setan saja berdoa memohon kepada Yesus untuk masuk ke dalam babi. Itu diizinkan kok. Dikabulkan permintaannya. Nah Petrus, ini bukan waktunya main-main. Saya mau katakan, ini bukan waktunya main-main, ini bukan waktunya gagah-gagahan. Ya. Ini bukan waktunya untuk tampil memegahkan diri. Tetapi saya mau katakan begini, mungkin banyak dari orang Kristen
yang mengata-ngatai hamba Tuhan yang moralnya tidak baik, yang mata duitan, dulu dipakai Tuhan sekarang enggak. Iya, tetapi tidak usah mencaci maki karena minimal mereka pernah bergerak bersama Tuhan. Sedangkan kita tidak pernah dan tidak berani bergerak bersama Tuhan. Bahkan tidak mau bergerak bersama Tuhan. Ini yang harus kita perhatikan. Karena sekarang musimnya orang saling caci maki, caci maki, caci maki. Pertanyaannya, yang mencaci maki, walaupun banyak orang katakan benar, pertanyaannya sederhana. Pernahkah mereka bergerak melakukan mujizat, melakukan hal-hal yang spektakuler bersama Tuhan? Kalau tidak pernah, untuk apa diikuti? Anda tidak akan dibawa dalam pengenalan yang benar akan Tuhan Allah. Ya. Bukankah kita percaya kepada Yesus? Karena hanya Yesus satu-satunya yang keluar dari kuburnya dan kuburnya kosong sekarang. Sederhananya kan seperti itu. Kalau mau pakai logika, bukan karena khotbah dari Tuhan Yesus. Tetapi kita yang bernalar berkata, kalau sendirinya masih di makam, di kuburan, ada apa mau menyelamatkan? Bagaimana cara menyelamatkan kita? Ini logikanya. Nah, ayo kembali lagi. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Mungkin kita katakan, hei ini permintaan yang salah, doa yang salah. Doa yang benar itu Tuhan redakan badai ini, tenangkan gelombang ini. Ya. Bukan berjalan di atas air. Ini permintaan yang salah. Kalau sekarang terjadi, ya dikhotbahkan oleh banyak orang, ini akan pasti Tuhan tidak akan menjawab permintaan yang salah. Kalau Anda mau tahu kebaikan Tuhan, lihat kehidupan Simson. Ya, bukan soal baik atau tidak baiknya kita, tetapi soal berani atau tidak kita berseru kepada Tuhan. Bukankah orang kadang tidak berani, merasa tidak layak untuk meminta hal-hal yang besar dengan keadaan kita yang berdosa. Tetapi kemudian orang-orang juga ketika melihat orang berdosa berseru kepada Tuhan dan dijawab oleh Tuhan, kemudian kita mencari ayat firman Tuhan untuk membenarkan diri kita dan melecehkan orang itu. Hati-hati di sini. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Saya mau katakan, Tuhan bahkan menjawab doa yang permintaan yang sebenarnya tidak diperlukan. Karena dia adalah sang penjawab doa. Bukan karena doa kita itu memang harus perlu. Bukan. Dia sang penjawab doa. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Ya. Nah, perhatikan di sini bahwa ini berbicara tentang iman. Ketika Yesus mengatakan datanglah, datanglah, ya. Bukankah mata Petrus ketika melangkah itu melihat Yesus? Ya. Datanglah. Dan dikatakan dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus.
datang mendekat kepada Yesus, itu fokus dari Petrus adalah Yesus. Kemudian dikatakan, tetapi ketika dirasanya tiupan angin, terjemahan dari bahasa aslinya sebenarnya mengatakan gini, tetapi ketika melihat angin kencang, ya, bukan dirasanya tiupan angin, bahasa aslinya mengatakan melihat angin kencang. Kan awalnya dia melihat Yesus, tetapi ketika fokusnya beralih melihat angin, maka Petrus mulai tenggelam. Karena itu disebutkan iman adalah melihat yang tidak kelihatan. Selama fokus kita benar, maka kita akan berjalan di atas mujizat. Kita akan mengalami mujizat selama fokus kita benar. Anda melihat Yesus sebagai pembuat mujizat. Anda membuat Yesus yang penuh kasih. Anda melihat Yesus sang penyembuh. Anda melihat Yesus yang memimpin Anda. Tetapi ketika Anda mengalihkan kepada hal yang lain, Anda tidak melihat Yesus lagi. Kalau Anda membutuhkan mujizat, Anda tidak bisa lagi melihat Yesus sang pembuat mujizat. Kalau Anda membutuhkan kesembuhan, ketika Anda melihat yang lain, Anda langsung tidak bisa melihat Yesus sebagai penyembuh. Demikian pula, ingat bahwa yang membuat Petrus berjalan adalah karena dia melihat Yesus. Ketika dia melihat angin, maka dia mulai tenggelam. Kepada siapa kita melihat sekarang? Apakah kita melihat Yesus? Melihat yang benar, melihat yang benar. Ketika orang-orang Israel melihat Yohanes Pembaptis mengatakan, lihat anak domba Allah. Jangan teralihkan. Harus mendapatkan penglihatan, pandangan yang benar, fokus yang benar. Yaitu anak domba Allah. Musa mengatakan, siapa? Katakan, kata Tuhan. Dan Musa katakan, siapa yang melihat patung ular itu di atas kayu itu, kalau dia sakit, dia akan disembuhkan. Kalau dia akan mengalami kematian, dia tidak akan mengalami kematian, tetapi dia hidup. Bisakah kita melihat Yesus? Ketika Charles dan Francis Hunter melayani di Afrika atau di tempat lain, dia katakan begini, dia mendengar suara Tuhan Tuhan katakan begini, siapa yang bisa melihat aku menyembuhkan, maka orang itu langsung maju ke depan, dikatakan. Dan semua orang, rohnya atau mungkin kita lebih gampang untuk mengerti, imajinasinya melihat dia disembuhkan oleh Yesus dan dia langsung lari. Ketika sampai mimbar, mereka disembuhkan tanpa didoakan. Hanya melihat. Tahukah Anda bahwa ketika orang akan mati seringkali bukankah mereka melihat orang mati yang menjemput mereka? Apa yang mereka lihat, mereka dapat. Seandainya mereka melihat Yesus yang datang kepada mereka menyembuhkan, mereka akan sembuh. Mau ketika kita sadar, mau ketika kita tidur, saya mau katakan, apa yang engkau lihat, itu yang akan kau dapatkan. Hati-hati, sederhananya adalah ketika kita melihat iman, maka kita akan diselamatkan. Ketika kita melihat perasaan kita, maka kita akan mengalami kebinasaan. Seperti yang dikatakan 2 Korintus 5 ayat yang ke-7. Kata Yesus, datanglah, maka Petrus turun dari perahu
dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Bukankah di sini jelas? Petrus sedang memandang Tuhan Yesus. Petrus sedang mendekat kepada Tuhan Yesus. Tetapi ketika melihat angin kencang, pandangannya teralihkan. Takutlah ia. Ketika kita melihat Yesus, kita akan mendengar suara jangan takut. Ketika kita mengalihkan pandangan dari Tuhan Yesus, kita akan mengalami ketakutan. Tetapi ketika melihat angin kencang, takutlah Petrus, dan ketakutan itu tidak akan membuat kita melangkah dalam iman, tetapi ketakutan itu mulai membuat Petrus tenggelam. Lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Masih bersyukur bahwa Petrus mengatakan Tuhan tolonglah aku. Seandainya Petrus memandang Yesus dan mendapatkan Yesus, terus dengan sikap seperti itu, mulutnya tidak akan mengatakan Tuhan tolonglah aku, tetapi mulutnya akan mengatakan puji Tuhan. Beda. Disinilah kita harus mengerti. Pak, kan tidak mungkin orang itu tidak punya rasa takut. Pemazmur mengatakan, ketika aku takut, aku percaya kepada Tuhan. Artinya dia segera sadar, tidak usah tunggu 5 menit. Ketika ketakutan menyerang dia langsung beralih kepada firman, beralih kepada Tuhan. Sehingga ketakutan itu tidak akan sampai menguasai kehidupannya. Bukan kita tidak pernah dan tidak akan pernah mempunyai rasa takut, tetapi yang saya mau tekankan, detik awal ketakutan itu mencoba untuk bersama Anda, segera engkau beralih kepada pandangan kepada firman. Segera sadar dan cepat memandang Tuhan kembali. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, ketika melihat angin kencang, takutlah Petrus dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Petrus pada waktu itu kurang percaya dan dia sudah bimbang. Tetapi bukankah luar biasa Tuhan kita? Ayat 31 mengatakan, segera Yesus mengulurkan tangannya. Kita boleh mempunyai banyak kelemahan. Tetapi selama kita berseru kepada Tuhan, saya mau katakan, yang penting itu iman Tuhan, bukan iman kita. Oleh karena itu, Yesus mengatakan, ketika dia mengatakan percayalah kepada Allah, sebenarnya bahasa aslinya, milikilah iman Allah. Iman yang dianugerahkan Tuhan, bukan karena kebaikan kita. Saya sangat bersyukur kalau kita mau membaca ini, memposisikan diri kita sebagai orang yang kurang percaya, orang yang bimbang. Tetapi tetap Tuhan mengasihi kita, memperhatikan kita. Miliki keberanian bahwa Tuhan mengasihi kita dan Dia akan segera menolong. Walaupun kita banyak kelemahan. Di sini Petrus penuh dengan kelemahan. Segera Yesus mengulurkan tangannya. Kalau kita mungkin ketika Petrus tenggelam, kalau kita ada di hadapan Petrus, kita akan mengatakan, makanya
Nggak usah sok-sokan jalan di atas air. Yang penting itu tetap sama temanmu di atas perahu. Kemudian Yesus buat semuanya tenang. Nggak usah bergaya, nggak usah sok-sokan, nggak usah sombong. Ya kan? Tetapi luar biasanya Tuhan Yesus tidak seperti itu. Dia tidak akan membahas terlebih dahulu. Yang dia lakukan adalah menolong dengan segera. Nanti setelah ditolong, selama perjalanan bersama-sama dengan Yesus, Yesus akan mulai mengajar. Ya. Anda bisa bayangkan ketika orang sakit, kemudian kita katakan, kamu itu sakit karena kamu itu banyak dosa. Tahu rasa kamu. Bertobat, betul bertobat. Tapi kan ini malah hancur iman dari. Seharusnya ketika sakit sudah doakan aja. Nanti setelah sembuh ya, berjalan bersama diajar firman Tuhan. Itu akan lebih bagus. Ya. Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Saya mau katakan di sini, orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, menyembah Yesus. Kenapa? Karena mereka melihat demonstrasi kuasa. Karena mereka melihat kuasa juga yang diimpartasikan Yesus kepada Petrus. Saya mau tekankan, dan orang-orang yang ada di perahu menyembah Yesus, katanya sesungguhnya engkau anak Allah. Bukan karena Petrus, tetapi karena Yesus mendemonstrasikan kuasa. Yang kedua, Yesus mengimpartasikan kuasa kepada Petrus untuk berjalan di atas air juga. Dan ini membuat kita sadar bahwa Tuhanlah yang maha kuasa. Sehingga dia para murid menyembah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia. Sidang jemaat, selama kita tidak mengizinkan dan tidak bekerja sama dengan Yesus untuk melakukan mujizat, sukar untuk orang-orang menyembah Tuhan secara spontan. Mujizat yang didemonstrasikan akan memimpin orang-orang untuk menyembah Tuhan kita secara spontan. Dan biarlah akhir zaman ini hal itu terjadi dan kita melihat kebangunan rohani yang akan terus terjadi. Baik melalui kita maupun melalui perhimpunan orang-orang percaya seperti sekarang ini. Tuhan memberkati.